Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, kemudian selamat siang bagi anak-anak kami kelas 12 khususnya SMK Widya Karya. Baik, kita mulai lagi untuk belajar bahasa Inggris. Kita lanjut kemarin yang sempat tertinggal tentang sebuah laporan, how to make a report, ya. Jadi karena durasinya ini sangat sebentar, makanya kita coba untuk sedikit cepat. Kemudian anak kami tolong diperhatikan dengan cara seksama, oke? Baik, here are part of the report. Berikut adalah bagian-bagian daripada sebuah laporan yang kemarin sempat kita share di Google Classroom, yaitu ada title atau the name of report, itu nama dari sebuah laporan itu apa. Kemudian content of page, itu list of the content of report, itu adalah isi daripada daftar isi daripada sebuah laporan itu. Kemudian ada acknowledgements, itu statement in order gratitude of other people, atau pernyataan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung membuat laporan ini. Kemudian ada abstract, summary of a report, yaitu pernyataan singkat, kalimat singkat tentang sebuah laporan. So ada introduction, itu setting of aim and objective, adalah tujuan atau sebuah definisi dari sebuah laporan. Kemudian there is a background, all the background research, adalah latar belakang sebuah penelitian. So there is methodology, set of chosen methodology atau metode yang digunakan atau metode riset yang digunakan dalam mengumpul sebuah laporan. Kemudian ada finding analysis, set up your mind of finding. Kemudian ada penemuan-penemuan dari hasil sebuah analisis, ya, yang dituliskan dalam sebuah laporan. Kemudian there is conclusion itu sum up atau kesimpulan dari sebuah laporan. So ada recommendation, list of recommendation from founder, yaitu adalah rekomendasi dari sebuah laporan itu sendiri. Kemudian executive summary, brief statement of the main point, yaitu suatu statement atau kalimat pernyataan yang jelas tentang sebuah poin yang sangat penting. Kemudian reference, ada referensi, bagian referensi. Kemudian ada glossaries, list of technical special words, itu ada daftar istilah, ya. Glossary itu daftar istilah, kata-kata spesial. So the appendix itu adalah bagian-bagian tambahan dari sebuah informasi dalam sebuah laporan. Nah, baik anak kami sekalian, nah sekarang kita lanjut materinya. Kemudian look at the chart of the below. Ini perhatikan, ini ada contoh sebuah laporan, ya, contoh sebuah laporan simple. Look at the chart below. Perhatikan grafik berikut. Pay attention to the report below. Kemudian perhatikan laporan sebagai berikut. So what are the differences, the similarity between two reports? Jadi ada dua bentuk laporan sebetulnya dalam pelajaran ini. Jadi ini report 1, report yang pertama yang disajikan dalam bentuk penulisan. Nanti juga ada penyajian representing, artinya dipresentasikan sebuah laporan itu. Nah, yang pertama kita pelajari dari report 1, itu sebuah contoh laporan mempelajari tentang book sales in 2019, ya, penjualan buku di tahun 2019. Nah, dalam laporan itu lihat ada title atau judul laporan itu, kemudian ada aim itu adalah tujuan, ya, tujuannya dari laporan itu untuk apa. Kemudian metodologi yang digunakan, teknik pengumpulan data, bisa seperti itu. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data itu bagaimana. Kemudian ada finding, itu adalah penemuan dari sebuah laporan nanti apa. Nah, kemudian ada conclusion itu adalah kesimpulan, ya. Baik, langsung saja kita pahami. The title itu lihat ini grafiknya kembali tadi book sales in 2019, ya, penjualan buku di tahun 2019. Kemudian ada aim, tujuannya apa. This report is written to provide information about the book sales between January-May 2000 and to find out whether sales in April and May 2000 are low. Ya,
laporannya itu ditulis untuk menyajikan informasi tentang penjualan buku Januari sampai bulan Mei 2019, yaitu untuk mengetahui why the sales April and May, kenapa penjualan buku di bulan April dan Mei 2019 itu mengalami penurunan. Nah, itu jadi tujuan laporannya. Kemudian metodologi, ada metodologi metodologinya, kemudian cara penyajiannya itu apa? To understand information, untuk memahami sebuah informasi. The book sellers, ya, penjualan buku antara Januari dan Mei tahun 2019. So sales data between January and May 2000 are collected. Nah, bagaimana data penjualan itu di antara Januari dan Mei itu diperoleh atau dikumpulkan. Sales data were, kemudian data penjualan, kemudian analysis to find out, kemudian dianalisa untuk mengetahui why the sales in April, kenapa penjualan di April itu dan Mei itu sangat menurun seperti itu. Kemudian ada finding itu penemuan. Nah, dari chart ini, dari grafik ini ada penemuan based on data, berdasarkan data itu sales penjualan Januari and March 2019 high, itu mengalami tinggi, ya, artinya tinggi. Lihat kita bulan Januari dan March, itu. Kemudian in May low, kemudian bulan Mei itu dia menurun. So low sales in April and May are causes. Nah, kemudian penjualan April dan Mei itu mengalami penurunan sebabkan apa, ya? Low sales in book for children, ya, penjualan buku anak-anak itu sangat menurun kemudian teenager dan usia remaja. Nah, kemudian in April and May, dan April dan Mei, there were national exam. Oh, rupanya ada ujian nasional di situ. This is also predicted the causes of the low sales. Nah, ini diprediksikan telah diprediksikan penyebab penjualan itu menurun, yaitu di bulan April dan Mei. Nah, setelah itu ditemukan atau penemuan bahwasanya penjualan untuk buku anak-anak dan teenager itu disebabkan oleh adanya ujian nasional. Nah, itu dia penemuannya. Kemudian kesimpulannya the low sales from books for children and teenager between April and May when the national exam will help. Nah, lihat dari kesimpulannya, penurunan penjualan buku untuk anak-anak dan remaja itu di bulan April dan Mei itu when the national exam were held, ketika ujian nasional itu dilaksanakan, jadi daya pembelian itu menurun. Nah, itulah sepertinya contoh, ya, the simple of the report. Nah, kemudian baik, saya kira itu bisa dipahami lagi dengan menggunakan Google Classroom, translated kamus, kemudian Anda pahami sendiri. Kemudian baik anak kami sekalian, sekarang tugasnya apa, ya? Write the simple report as an example above. Tuliskanlah sebuah laporan seperti contoh di atas, yang dia ada judul laporan, kemudian ada aim, tujuan laporannya, kemudian metodologinya, ya, metode mekanisme pengumpulan data laporan. So finding itu ada penemuan hasil laporan nanti apa, kemudian conclusion, kesimpulannya diperoleh dari laporan tersebut. Jadi Anda disuruh buat laporan yang singkat saja, yang terdiri dari ada title, aims, methodology, and kemudian finding and conclusion. Nah, supaya lebih spesifik, saya kasih satu judul contohnya, ya, mengapa coronavirus increases day to day, ya, kenapa virus corona itu berkembang dari hari ke hari. Ini bisa Anda analisis, Anda buatkan dari sebuah laporan supaya boleh mudah, ya, bahasa Indonesia aja dibuat dulu, kemudian Anda translate juga boleh, atau boleh memilih judul yang lain, itu terserah. Yang penting Anda laksanakan tugasnya ini. Kita kasih waktu, ya, sekitar a week, ya, maybe, ya, mungkin 1 minggu saja. Nah, Anda bisa cari itu di Google, itu banyak, ya, laporannya. Tapi kalau Anda tidak mau judul yang ini, anak-anak boleh cari judul yang lain seperti yang itu mudah. Ya, coba silakan mencoba dan mengerjakan. Jika belum paham, Anda bisa bertanya kembali, boleh melalui WhatsApp